Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Syaiful, mahasiswa IANATA Ketapang, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, kali ini saya akan membuatkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana mata kuliah ini langsung diampuh oleh dosen Nyai Dr. Nailun Najah MTHI. Untuk mempersingkatkan waktu, saya akan menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yang mana Nabi Muhammad SAW ini memperjuangkan di kota Madinah sejak hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenai lelah dan putus asa. Nah, dakwah Nabi Muhammad ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam. Untuk apa? Yaitu untuk memperdalam pengetahuan ajaran-ajaran Islam, baik yang diturunkan di kota Mekah maupun yang diturunkan di kota Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat-sahabatnya untuk membentuk masyarakat Madani di Madinah. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, yaitu Nabi Muhammad bertujuan agar mereka tersedia menerima Islam sebagai agamanya dan mempelajari Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh yang berbahagia dan di dunia serta sejahtera di akhirat. Nah, Nabi Muhammad SAW selain itu mempunyai strategi yang sangat bagus, yaitu salah satunya membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Nah, membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Nah, masjid yang pertama ini dibangun Nabi Muhammad sejak pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah. Nah, selain itu Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabat melakukan usaha-usaha nyata agar bisa terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan umat-umat selain Islam. Nah, dan fungsi-fungsi Nabi Muhammad SAW membuat Masjid Nabawi, yaitu ada beberapa fungsi. Ya, salah satunya yaitu satu, sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, menjadi sarana ibadah seperti sholat. Nah, dua, yaitu tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tiga, sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahim antara kaum muslimin. Empat, yaitu sebagai sarana sosial. Lima, yaitu menjadi tempat bermusyawarah. Enam, tempat menyusun strategi perang. Nah, selain itu Nabi Muhammad SAW mempunyai strategi yang sangat begitu bagus juga, yaitu salah satunya membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar di dekat Masjid Nabawi guna untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat sebagaimana
ajaran Islam mengatur roda perekonomiannya. Dengan begitu, dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian yang menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, menjadi urat nadi perekonomian negara Islam. Nah, selain itu ada lagi strategi Nabi Muhammad untuk memperjuangkan Islam di kota Madinah, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang mana Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansar yaitu adalah kaum yang orang yang menerima kedatangan umat Islam di kota Madinah. Nah, beliau Nabi Muhammad SAW Muhajirin dan kaum Ansar agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Nah, kaum Muhajirin ini meninggalkan semua harta bendanya di kota Mekah untuk hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, sehingga sangat membutuhkan bantuan dari kaum Ansar untuk memulai hidup baru. Persaudaraan ini juga akan membentuk suatu solidaritas antara kedua kaum tersebut yang nantinya sangat penting bagi perjuangan umat Islam. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan terkait perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan semoga penjelasan kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan baik di tutur kata maupun video ini yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, itu murni dari kesalahan saya tersendiri. Dan apabila ada kesempurnaan terkait video ini dan penjelasan dakwah perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.